Bab 2. Kejutan buat Jose. Pesawat yang Jose naiki kini melintasi langit. Hamparan lembah, hijaunya perbukitan, dan birunya laut memanjakan pandangan mata. Meski senang dengan panorama itu, Jose ingin perjalanannya segera berakhir, agar dia bisa bertemu ayah Calvin. Hayalannya melambung tinggi. Dia membayangkan ayah Calvin masih memakai jasnya. Mungkin saja kacamatanya lebih tebal. Pasti ayah Calvin memakai parfum yang sama. Kalau waktu senggang, ayah Calvin akan memainkan piano atau menulis di blognya. Sementara Jose melamun, ketiga temannya asik mengobrol. Suara mereka berisik. "Livio, Andrio, kalian tahu nggak pesawat kenapa bisa terbang?" tanya Hito. "Karena ada sayapnya," jawab Andrio mantap. "Bukanlah," bantah Livio sambil menepuk lengan Andrio dengan penggaris. "Pesawat bisa terbang karena ada gaya hambat, gaya dorong, gaya gravitasi, dan gaya angkat," jawab Livio meyakinkan. "Betul," kata Hito. Andrio tak percaya. Dia pun menyikut lengan Jose. Jose, memang benar ya? Pesawat bisa terbang karena ada gayanya." Jose tak memperhatikan karena ia sedang sibuk melamunkan ayah Calvin. Sadar dirinya diacuhkan, Andrio merengut. Livio dan Hito tertawa melihat ekspresinya yang lucu. Perjalanan berakhir beberapa saat kemudian. Pesawat mendarat mulus di bandara. Jose, Livio, Andrio, dan Hito berjalan menuju lorong Garbarata bersama penumpang pesawat lainnya. Di pelataran bandara, Jose mengedarkan pandang mencari-cari ayah Calvin. Sekian lama mencari, dilihatnya seorang pria tampan berjas hitam dan berkacamata. "Ayah!" seru Jose. Lengan ayah Calvin terentang. Ia memeluk anak tunggalnya. Lalu ia menggendong Jose. Tubuh Jose sudah besar dan berat, tetapi ayah Calvin masih kuat menggendongnya. Jose menempelkan pipinya ke pipi sang ayah. "I miss you," ujar Jose. "Miss you too." Begitu bahagianya mereka berdua, hingga lupa bahwa masih ada Andrio, Livio, dan Hito di dekat mereka. Ketiga anak itu tidak seberuntung Jose, karena orang tua mereka terlalu sibuk dan tidak sanggup menjemputnya sendiri ke bandara. Melihat raut wajah ketiga sahabatnya yang murung, Jose berkata pada ayahnya, "Ayah, turunkan aku." Setelah diturunkan, Jose menghampiri mereka. "Kalian jangan sedih. Kalian kan punya aku. Ayah Calvin juga ayah kalian." Mendengar itu, mata ketiga sahabat Jose berbinar bahagia. Terlebih ketika ayah Calvin bergantian mengusap kepala mereka. Perjalanan pulang berlangsung dengan menyenangkan. Mobil yang ditumpangi Jose berjalan menembus sore di tengah kota. Suara musik terdengar dari audio player. Ayah Calvin menyetir sambil sesekali bernyanyi lembut menirukan suara lagu. Dan terkadang dia menceritakan beberapa kejadian lucu hingga membuat keempat anak di dalam mobil ikut tertawa. "How is your day, my lovely?" tanya ayah Calvin seraya membelai rambut Jose. "Pretty good, cause I met you," sahut Jose tulus. Mobil berbelok ke sebuah kompleks perumahan. Rumah di sana besar-besar. Di sana terdapat galeri, taman bermain,
kolam renang, dan 3 rumah ibadah yang berdiri berdampingan. Masjid, gereja, dan vihara. Terlihat pastor mengobrol dengan biksu dan imam masjid di teras gereja. Sangat harmonis. Sejenak ayah Calvin membuka kaca jendela dan menyapa ketiga pemuka agama tersebut. Barulah ia menutup kembali jendela mobilnya setelah mobil melewati deretan rumah ibadah. Sesudah mengantar ketiga sahabat Jose pulang, ayah Calvin menghentikan mobilnya di sebuah rumah yang paling besar di kompleks tersebut. Halamannya luas, dengan air mancur yang memercik-mercik ceria. Di halaman belakang terdapat kolam renang yang bening dan kebiruan. Lantai rumah terbuat dari marmer. Pohon apel, suji, palem, berikut pot-pot bunga kristal berisi lili, tulip, dan aster berjajar rapi di halaman. Ayah Calvin sendiri yang menanamnya. Saat Jose siap lari menuju rumah, ayah Calvin menahannya. Tunggu dulu, kamu tutup mata. Kenapa tutup mata? Ayah punya kejutan buat kamu. Jose menurut. Ayah Calvin menuntunnya masuk ke dalam rumah. Embusan pendingin udara menyerbu lengan dan kaki Jose saat ia memasuki ruang tamu. Saat itulah ayah Calvin menyuruh Jose membuka penutup matanya. Kejutan! Meja marmer penuh berisi makanan kesukaan Jose. Ada pasta, kroket, pizza, dan masih banyak lagi. Rangkaian kertas emas tergantung di dinding membentuk tulisan "Welcome back, Jose Gabriel Calvin." Wah ayah, terima kasih. Tapi kan aku gak ulang tahun, kata Jose tak menyangka. Apakah kejutan itu harus ada di hari ulang tahun saja? Akhir dari bab 2.